Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmad Nurkolis, NPM 1901011029, nomor urut 086. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang studi tasawuf irfani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian dari tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan secara ilmiah. Secara bahasa, tasawuf irfani berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari masdar dari kata arafa, semakna dengan kata ma'rifah. Atau dalam istilah bahasa Yunani disebut juga gnosis, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh melalui berpikir. Dan kompetensi dalam bahasa Arab, ma'rifah berbeda dengan ilmu. Kalau ma'rifah dihasilkan melalui berhubungan langsung dengan objek pengetahuan dalam artian subjek mengalami keterhubungan dengan objek, sementara ilmu dihasilkan melalui transformasi ataupun rasionalitas. Keduanya berbeda karena lahir dari instrumen batin manusia yang berbeda juga. Jika ilmu dihasilkan dari akal, sedangkan ma'rifah dihasilkan dari hati. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam pembinaan tasawuf irfani beserta pengertiannya. Yang pertama yaitu riyadah. Riyadah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri yang dilakukan secara terus-menerus atau rutin sehingga seseorang benar-benar terlatih, terutama dalam menahan hawa nafsu, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua yaitu tafakur atau refleksi. Tafakur berarti memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Yang ketiga yaitu tazkiyat an-nafs. Tazkiyat an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu tazkiyat dan an-nafs. Kata tazkiyat berasal dari bahasa Arab yakni isim masdar dari kata zakka yang berarti penyucian. Kata an-nafs berarti jiwa. Dengan begitu dapat diketahui bahwa tazkiyat an-nafs merupakan penyucian jiwa. Yang selanjutnya yaitu zikirullah. Istilah zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti mengisyaratkan, mengagungkan, menyebut atau mengingat-ingat Allah. Berzikir kepada Allah berarti zikirullah atau mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya, Tuhan Maha Agung dan Tuhan Maha Suci. Zikirullah adalah tuntunan masalah ruhiyah atau yang berhubungan dengan masalah pengalaman ruhiyah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik tasawuf irfani. Jadi, karakteristik tasawuf irfani ini berkaitan dengan hati atau kolbun. Karena wilayah bekerjanya adalah batin, nalar irfani ini dapat menangkap objeknya secara langsung. Dan objek yang ditangkap itu secara abstrak, yaitu baik melalui rasa cinta, rasa benci, kecewa, dan bahagia. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyf, di mana dialaminya suatu pengalaman ketersingkapan rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Sumber dari nalar irfani adalah realitas pengalaman atau experience yang ditemukan langsung oleh sang arif atau sufi. Sebagai kelompok pendukung keilmuan dalam sistem nalar ini,
Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks dan pembuktian empiris, melainkan dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan atau pengetahuan langsung kepadanya. Adapun telah dijelaskan bahwa kekhasan nalar irfani ini terletak pada sifatnya yang langsung. Mengenai karakter dari sifat langsung irfani, menangkap objeknya ini kemudian dapat dianalisis di dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pengetahuan irfani bisa dicapai melalui pengalaman, yaitu dengan mengalami atau merasakan sendiri objeknya. Oleh karena itu, nalar irfani dilihat dari sudut ini, disebut dzoni atau rasa. Dilanjut yang kedua, yaitu sifat langsung pengetahuan irfani bisa dilihat dari apa yang sering disebut sebagai ilmu hunduri. Pengetahuan irfani ditandai oleh hadirnya hundur atau hudur, objek di dalam diri si subjek. Dan yang ketiga, yaitu sifat kelangsungan nalar irfani ini dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai pengalaman atau eksistensial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tasawuf irfani. Irfani dengan yang lain dalam proses metodenya bisa dilihat bahwa irfani berkaitan dengan hati karena wilayah bekerjanya pada dimensi batin. Irfani dapat menangkap objeknya secara langsung. Adapun objek yang ditangkap irfani bersifat lebih abstrak, seperti rasa cinta, benci, kecewa, dan bahagia. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyaf, di mana dialaminya suatu pengalaman ketersingkapan rahasia realitas oleh Tuhan. Sumber dari irfani adalah realitas oleh Tuhan. Sumber dari irfani sendiri adalah realitas pengalaman, experience, yang ditemukan langsung oleh sang arif atau sufi sebagai kelompok pendukung keilmuan dalam sistem irfani ini. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks dan pembuktian empiris, tetapi dengan rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dengan demikian telah jelas bahwa kekhasan irfani ini terletak pada sifatnya yang langsung. Pengetahuan irfani bisa dicapai melalui pengalaman, yaitu dengan mengalami atau merasakan sendiri objeknya. Oleh karena itu, irfani dilihat dari sudut ini disebut sauqi, rasa, dan bukan melalui penalaran, seperti yang dilakukan oleh Quran. Terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh tasawuf irfani beserta ajarannya. Jadi yang pertama yaitu Robiah al-Adawiyah. Nama lengkap Robiah al-Adawiyah yaitu Ismail al-Adawiyah al-Basariyah al-Qasiyah. Dan ajarannya Robiah al-Adawiyah tercatat dalam perkembangan mistisme dalam Islam sebagai peletak dasar tasawuf berdasarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara generasi sebelumnya merintis aliran askistisme dalam Islam berdasarkan rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu Zu'annun al-Misri. Zu'annun al-Misri adalah nama julukan bagi seorang sufi yang tinggal di sekitar pertengahan abad Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim. Ajaran-ajarannya yaitu Al-Misri adalah pelopor faham makrifat. Makrifat sebenarnya adalah musyahadah qalbiyah atau penyaksian hati. Sebab makrifat merupakan fitrah dalam hati manusia sejak azali.
Pandangan-pandangan Al-Misri tentang ma'rifat pada mulanya sulit diterima kalangan teologi, sehingga ia dianggap sebagai zindik. Al-Misri juga menjelaskan bahwa ma'rifat kepada Allah tidak dapat ditempuh melalui pendekatan akal dan pembuktian, tetapi dengan jalan ma'rifat batin, yakni Tuhan menyinari hati manusia dan menjaganya dari ketercemasan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkap Abu Yazid Al-Bustami yaitu Yazid Taifur bin Isya bin Syurusan Al-Bustami. Ajaran tasawufnya yaitu fana dan bako. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan bako. Dari segi bahasa, fana berasal dari bahasa fania yang berarti musnah atau lenyap, dan bako artinya tetap. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Selain fana dan bako, ada lagi ittihad. Ittihad adalah seorang sufi bersatu dengan Allah, antara yang mencintai dan yang dicintai, menyatu baik substansi maupun perbuatannya. Tokoh yang keempat yaitu Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj, ajaran tasawufnya yaitu yang paling penting terkenal adalah Al-Hulul dan Wahdat Asy-Syuhliyah, yang kemudian melahirkan paham Wihdat al-Wujud atau kesatuan wujud. Kata Al-Hulul berdasarkan pengertian bahasa berarti menepati suatu tempat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.